perkenalkan nama saya Febri Sihombing, dari kelas 3 PTI, Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Medis Indonesia. Nah, di sini saya akan presentasi tugas saya yang mana itu adalah guru atau dosen itu cara mengajarnya itu harus menarik. Bagaimana supaya siswa itu fokus pada apa yang dijelaskan seorang guru atau dosen tersebut. Yang keempat itu adalah terstruktur dan berkelanjutan. Artinya itu rangkaian kegiatan yang terencana dan terstruktur membantu siswa belajar secara bertahap dan membangun pengetahuan secara progresif. Artinya di situ pelajaran yang kita berikan itu kepada siswa itu harus berstruktur. Jangan kita memberikan materi, kita harus strukturnya beda dari seperti itu. Istilahnya
berbasis proyek. Siswa belajar melalui proyek yang menantang, praktis, dan berhubungan dengan dunia nyata. Yang kedua itu pembelajaran kolaboratif. Siswa belajar bersama dalam kelompok kecil, saling membantu dan berbagi ide untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Guru menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Keempat, pembelajaran berbasis teknologi. Maksudnya di situ, teknologi membantu guru dalam menyajikan materi pelajaran dengan lebih menarik dan interaktif. Yang keenam, penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang efektif. Jadi teman-teman, kita sebagai jurusan PTI Pendidikan Teknologi Informasi, sebenarnya jurusan kita ini adalah jurusan yang menjamin masa depan, karena di mana-mana sekolah itu selalu menggunakan teknologi. Tidak ada lagi sekolah yang tidak menggunakan teknologi. Biarpun di kampus sana rata-rata itu sudah masuk teknologi, tapi mungkin belum sebanyak sekolah-sekolah yang di kota ini. Jadi teknologi ini sangat penting teman-teman untuk kita sebagai calon-calon guru. Kita harus memahami apa yang kita belajar supaya kita nanti pas mengajar di peserta didik di sekolah-sekolah atau di tingkat SD, SMP, SMA itu materi kita yang kita dapatkan bisa kita ajarkan sama mereka. Jadi teknologi ini sangat penting sama di persekolahan. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu sumber materi. Teknologi menyediakan akses ke berbagai sumber materi pelajaran seperti video, simulasi, dan game edukatif. Yang kedua, alat pembelajaran. Platform pembelajaran online, aplikasi edukatif, dan alat kolaborasi online memudahkan proses belajar mengajar. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik. Teknologi membantu guru dan memberikan evaluasi lebih singkat, lebih efektif, dan memberikan umpan balik yang cepat dan terpersonalisasi. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi. Teknologi memungkinkan guru dan siswa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara real time, baik di dalam maupun di luar kelas. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, membuat proses belajar mengajar lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu ada motivasi. Nah, di sekolah itu guru itu bukan hanya memberikan pembelajarannya, bukan hanya menyampaikan materinya, tapi juga perlu memotivasi siswa-siswanya maupun peserta didiknya. Kenapa harus perlu motivasi? Motivasi ini adalah kayak sebagai untuk mengajak mereka gitu, kayak lebih bersemangat lagi untuk belajar gitu. Jadi motivasi itu adalah membuat siswa merasa tertarik dengan termotivasi untuk belajar, adalah langkah penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Yang kedua itu partisipasi aktif. Mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi ide dalam pembelajaran penting untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, refleksi dan evaluasi. Membantu siswa merefleksikan proses belajar mereka dan mengevaluasi hasil belajar mereka penting untuk pertumbuhan. Yang keempat, evaluasi diri, membimbing siswa untuk mengevaluasi diri sendiri dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat ini maksudnya evaluasi diri. Kan itu kan membimbing siswanya, bagaimana siswanya itu supaya bisa berkembang untuk cara belajarnya itu lebih semangat lagi gitu, jadi lebih giat lagi gitu. Selanjutnya itu adalah penilaian dan umpan balik dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu penilaian formatif. Yang pertama itu adalah penilaian formatif. Jadi teman-teman, penilaian formatif itu adalah hasilnya digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contohnya itu perlu dilakukan itu di dalam kelas, yaitu kayak kuis singkat, tugas kelompok, kerjasama gitu. Nanti tujuannya dari penilaian formatif ini bertujuan untuk membantu perkembangan belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian sumatif.
Artinya itu kayak digunakan untuk menentukan nilai akhir siswa. Disinilah yang biasanya disebut UTS dan UAS. Nah, tujuannya itu untuk mengukur hasil belajar siswa pada akhir periode pembelajaran. Yang ketiga itu umpan balik, yang dimana artinya itu memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi seorang guru itu harus memahami kekuatan dan kelemahan dari peserta didiknya sendiri. Jadi yang tujuannya itu memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan siswa untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi teman-teman, pembelajaran yang efektif itu merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan upaya bersama antar guru, siswa, dan orang tua. Dengan menerapkan strategi pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membantu siswa mencapai potensi yang terbaik. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Nora Irika Simamora. Demikianlah presentasi saya tutup. Sekian dan terima kasih.